Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir di malam yang penuh berkah ini, mudah-mudahan pidatonya tidak keluar keringat dingin. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia di sisi Allah, alhamdulillah seluruh yang hadir di majelis ini saya doakan hidupnya diberkahi Allah, panjang umur, murah rezeki. Sholawat salam monggo kita aturaken dumateng ngarsa dalem junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi iringan donga saha penuwunan. Mugi-mugi pondok pesantren menika senantiasa dipun dadosaken kali Allah pondok pesantren ingkang penuh barokah. Selamat kiyaine, makmur santrine, terangkat kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitarnya. Kan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Kula purun ngaji wonten pondok sarang niki dengan catatan ceramah ini harus kita ikuti selangkah lebih maju dan cerdas. Mari ceramah ini kita ikuti adanya perubahan dari budaya dengar menuju budaya tulis dan baca. Sebab rata-rata SDM kita, maaf, luwih seneng ngrungokno timbang nulis lan maca. Mulai mboten maju-maju. Pun panjenengan kula jak janjian mawon ceramah niki seberapa jam, setengah jam napa sak jam. Pun panjenengan kula paringi setunggal password. Password iki bahasa Sidoarjo. Nek bahasa wong Rembang kata kunci. Memang Sidoarjo selangkah lebih maju daripada Rembang. Pahitnya kegagalan untuk memiliki sesuatu lebih manis daripada mengharapkan pemberian orang lain. Seorang petani yang mencari rumput ke sawah lalu dijual ke pasar demi harga diri lebih mulia dan terhormat daripada orang yang menumpuk-numpuk kekayaan dengan jalan penyelewengan. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki nek sing ngrungokno kelas sarjana paham. Tapi nek sing ngrungokno kelas sarjana mboten mampu. Pahitnya kegagalan untuk memiliki sesuatu lebih manis daripada mengharapkan pemberian orang lain. Seorang petani yang mencari rumput ke sawah lalu dijual ke pasar demi harga diri lebih mulia dan terhormat
daripada orang yang menumpuk-numpuk kekayaan dengan jalan penyelewengan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut? An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli. Muttafaqun alaih. Hadis ini cukup pendek, tapi makna dan cakupannya sangat luas. Sesungguhnya Allah zat yang maha lembut, Dia sangat mencintai sifat kelembutan dalam urusan apa saja. Muttafaqun alaih. Stop. Hari ini subhanallah, mencari figur yang lembut, sopan, santun, andap, asor, toto kromo, maaf, laksana mencari sebutir berlian di tengah-tengah samudra yang sangat luas. Sebaliknya mencari figur yang kasar, kaku, cenderung mencari lawan, mabuk dalam teriakan dan caci maki sesama, laksana mencari jamur di musim penghujan. Seluruh yang hadir, saya doakan Allah berkenan meletakkan kelembutan dan kasih sayang di hati kita. Setengah tondo weni wong selamat. Nuwun sewu. Mboten saged diukur dawahe serbani. Setengah tondo ni wong selamat mboten saged diukur pirang gerobak kaya kitabe pirang puluh tahun mondoi. Setengah tondo ni wong selamat Allah berkenan meletakkan kelembutan dan kasih sayang di hati orang tersebut. Setuwa ya sing rawuh kula dongakno dadi santri-santri yang punya kelembutan dan kasih sayang. Saya sangat tertarik kali sambutane Gus Gofur kala wau. Niki mawon sing kula kembangno, muga-muga dadi ilmu sing manfaat lan barokah. Nopo saiki kata santri bergeser dari dukun. Nopo hari ini banyak dokter juga bergeser menjadi dukun. Setiap akibat pasti didahului adanya sebab. Insya Allah tidak ada akibat tanpa yang tidak didahului adanya sebab. Mengapa pedukunan hari ini laris manis? Jawabnya satu, saking kayak wong bingung. Hari ini banyak orang kehilangan akal sehatnya, sehingga daya objektivitasnya di dalam memandang masalah kabur. Dahulu niki saya mencoba, insyaallah dalam peringatan khol malam ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dijadikan nilai tambah oleh Allah. Tolong dicatat. Sebenarnya manusia modern adalah orang-orang yang menderita. Allahumma sholli ala Muhammad. Kursi ini impoten nih. Saya ulangi,
Sebenarnya manusia modern adalah orang-orang yang menderita. Penderitaan mereka karena adanya kehausan ingin dicintai orang lain. Siapa yang ingin dicintai orang lain akan terbuka peluang untuk menemukan kekecewaan dan kegagalan, karena cintanya makhluk bersifat sementara dan temporer. Allahumma sholli ala Muhammad. Makin kuat dan keras keinginan seseorang ingin dicintai orang lain, makin besar peluang mereka menemukan kegagalan, karena cintanya makhluk bersifat sementara dan temporer. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Anak-anak muda, mereka berani melakukan apa saja dengan target ingin diterima oleh kelompok mereka, ingin diterima komunitas mereka, sehingga mereka terjebak kepada pergaulan bebas. Para politisi, ono sing teko iki para politisi. Endi wonge? Mereka tidak segan-segan melakukan kebohongan, culas dan menipu, karena ingin mendapat cinta dan simpati dari pemilih dan pendukung mereka. Allahumma sholli ala Muhammad. Makin kuat dan keras keinginan seseorang ingin dicintai orang lain, tolong dicatat, makin besar peluang mereka untuk menemukan kegagalan dan penyesalan, karena cintanya makhluk bersifat sementara dan temporer. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka belajarlah mencintai orang lain dengan tulus. Siapa yang mampu tampil mencintai orang lain dengan tulus, akan terjadi arus balik dicintai orang lain dengan tulus. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebagaimana insyaallah piantun-piantun ingkang dikholi dalu menika, karena mereka punya modal mencintai orang lain dengan tulus, sehingga Allah menggerakkan hati orang yang hidup untuk mencintai kepada mereka. Sing sapane wong duwe bondone urip bisa nyintai marang wong liya kanthi tulus, akan terjadi arus balik dicintai orang lain dengan tulus. Allahumma sholli ala Muhammad. Mampu? Bisa dilanjut? Maka sangatlah tepat dan cerdas apa yang dikatakan oleh pakar psikologi. Sebenarnya manusia modern banyak yang mengalami gangguan psikologis. Gangguan psikologis adalah sejenis penyakit jiwa, sama dengan flu pada penyakit fisik. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki nek sing ngrungokno sarjana nyaut, nek sing ngrungokno sarjana mantuk, para pakar psikologi telah sepakat bahwa hari ini manusia modern banyak yang mengalami gangguan psikologi. Gangguan psikologi adalah sejenis penyakit jiwa, sama dengan penyakit flu
pada penyakit fisik. Saya dari Sidoarjo membawa obatnya. Mudah-mudahan obatnya mujarab. Sangat tidak arif dan bijak menentukan obat dulu kalau tidak ditunjukkan jenis penyakitnya. Kalau penyakitnya sudah ketemu, baru gampang menentukan obat. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya sederhanakan ini. Gusti Allah ndamel napa mawon nduk donya niki dulur. Nduk kono Gusti Allah masang tondo. Hanya saja kadang-kadang kita kurang cerdas di dalam membaca tanda. Katine udan dikai tondo mendung. Sampeyan nggawa niku mudik, konsentrasi nih wong 50% wis ilang. Katine turu kei tondo ngantuk lan angop. Nuwun sewu, sampak kate bangkrut iki lho nek tondoe. Napa tondoe kate bangkrut? Diteteno. Tondone kate bangkrut iku kakean pola. Oma kait rodok pernah, bojo noto, anak iso sekolah, akal-akal gendaan. Kukut. Setiap akibat pasti didahului adanya sebab. Saya akan menyampaikan beberapa tanda orang yang mengidap penyakit hati. Cek cocok karo khol, cocok karo rojabiyah terus didongani. Tanda orang yang mengidap penyakit hati number one, mecici ya, kehilangan cinta yang tulus. Orang yang mengidap penyakit hati, maaf, tidak mampu tampil mencintai keluarganya, istrinya, anaknya dengan benar dan tulus. Apalagi mencintai orang lain. Orang yang semacam demikian, maaf, agak sulit mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi mencintai Allah yang abstrak. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, tanda orang yang mengidap penyakit hati tipis-tipis saja selamanya. Kehilangan ketentraman batin. Nduk masjid gak kerasan, nduk oma bingung. Dadi PLO pasukan lali oma. Tidak ada ketentraman batin yang singgah di hatinya. Santri-santri sarang harus punya keyakinan, karena keyakinan melebihi dari ilmu pengetahuan, bahwa letak ketentraman bukan pada rumah yang mewah. Letak ketentraman bukan di istana, bukan di mal, bukan di tempat-tempat hiburan. Yakin dan sadarlah bahwa letak ketentraman adalah pada hati yang dirahmati dan dibimbing Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga, niki kula nemokno 36, Pak. Nek 36 tak terangno kabeh, berarti kiai gak cerdas. Cukup saya terangkan 5 saja, terus ditentukan obatnya. Sisanya lain kali mohon diundang kembali. Ini menyangkut teori pasar. Yang ketiga, orang yang mengidap penyakit hati, Allah, kehilangan kekhusyuan dalam beribadah.
Umpama melakukan sholat, maaf, hanya bentuk-bentuk lahirnya saja yang sholat, tapi hatinya bisa menyusun program-program harian. Kita tidak akan mampu mendekati Allah manakala kita belum punya kemampuan merobohkan tembok kesombongan yang kita miliki. Allahumma sholli ala Muhammad. Catatan, kita tidak akan mampu mendekati Allah jika kita tidak punya kemampuan untuk merobohkan tembok kesombongan yang kita miliki. Sing diarani sombong duduk longgo medingkrang. Dadi nek ana wong longgo medingkrang aja diponi sombong. Ya nek gak udunen. Tapi sing diarani sombong, siji nolak kebenaran, loro ngremeno marang sak padha-padha. Allahumma sholli ala Muhammad. Keempat, orang yang mengidap penyakit hati, Allah mempunyai mata dan hati yang keras. Mata yang sulit terharu, hati yang sulit tersentuh, sehingga mereka tidak mempunyai solider, tidak punya empati, tidak mau berbagi di tengah-tengah komunitasnya. Contoh, dicontohno, kula takon nang wong sarang, santri-santri saya, sarang alumni sarang. Nduk tahun 2012 iki nek ana kecelakaan nduk jalan raya, sing ditulungi wonge apa dompete? Sing wani jawab sing ditulungi wonge, dalu iki tak jak besanan. Hari ini banyak orang bermata dan berhati keras. Artinya mata yang keras sulit terharu, hati yang keras sulit tersentuh. Bahasa Inggris mentalan. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kelima, tanda orang yang mengidap penyakit hati, Allah, malas beramal dan beribadah. Berat mendekati nilai-nilai kebajikan. Hatinya sangat berat mendekati nilai-nilai kebajikan. Barangkali kita yang hadir ini punya hati yang semacam demikian. Saya mencoba akan memberikan terapi. Mudah-mudahan apa yang saya berikan ini dijadikan nilai tambah oleh Allah. Yang pertama, obat atas orang yang mengidap penyakit hati yang pertama adalah pentingnya mewujudkan kehidupan yang islami dan religi dalam tataran rumah tangga kita masing-masing. Karena rumah tangga adalah potret sebuah bangsa. Mustahil bangsa yang beradab lahir dari rumah tangga yang berantakan. Kula kali sampean gak usah ngomong Indonesia, Kekamban. Gak usah ngomong Rembang, Kekamban. Mengapa di Rembang banyak warung-warung kopi plus? Mengapa? Insya Allah kalau di Sidoarjo, insya Allah sepanjang ada saya, insya Allah aman. Insya Allah, soalnya saya kemendannya. Insya Allah, maaf Pak Wakil Bupati, memang prinsip dakwah adalah merangkul bukan memukul.
Prinsip dakwah adalah mengobati, bukan menyakiti. Bukan di Rembang saja, di Gresik juga marah. Pak Bupatinya curhat ke saya, bagaimana menangani warung kopi Masya Allah Plus ini. Tidak cukup hanya diobrak-obrak, tidak cukup hanya dikasih kola ta'ala dan kola Rasulullah. Ada sentuhan-sentuhan dengan pendekatan yang arif. Karena apapun langkah kita, senjata apapun yang kita bawa di dalam mengajak umat menuju jalan Allah, tentunya harus didukung adanya kearifan tersendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Insyaallah mangke Pak Wakil Bupati saged medhuki kula. Kula kei suwuke supaya warung-warung iku tutup. Insyaallah kadang-kadang nutup warung ngono diwacakno Hizbul Bahri. Eman hijibe. Duduk sampean sekolah Tenggulem mawon. Nah, takon arek Sidoarjo. Mboten enten. Sidoarjo. Insyaallah ganti gak warung kopi iki masyaallah, ganti diskotik malahan. Allah. Nah, sasarannya makin sedikit, kelasnya menengah ke atas, orang bawah terselamatkan. Nah, kita protek kepada Pemda, izin legalnya kita ketati. Seakan-akan kita dorong, tapi kita kondisikan pemerintahnya. Understand? Understand? Jangan buat warung kopi, buat diskotik yang besar. Bupati ini wis tak wara, Bapedai sudah tak lobi, insyaallah polisinya saya lobi. Selesai. Seakan-akan kita itu masyaallah membantu, padahal menutup. Ini namanya metodologi dakwah. Melarang dengan orang dengan masyaallah kearifan yang dibutuhkan di dalam berdakwah pada era sekarang ini. Kadang-kadang mentang-mentang alumni sarang ono arek nom-nom do perapatan mendem didalili. Innamal khamru wal maisiru, jadi sing mendem dudun. Wong mendem gak butuh dalil. Insyaallah. Wong mendem gak butuh dalil. Harus kita cerdas di dalam menangkap realitas. Yang kedua, supaya cepat, langkah cerdas untuk mengobati orang yang mengidap penyakit hati, pentingnya meningkatkan kualitas dan kuantitas zikir. Saya berbicara kualitas, tolong santri-santri, cuma mantu-mantu tok. Bertalian dengan mutu. Saya bicara kuantitas bertalian dengan jumlah. Nek kelase Mbah Hamid Pasuruan Al-Makfurla Al-Walid Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdullah bin Umal Pasuruan maca ya Allah ya Qadim pisan mawon tembus. Tapi kula kali sampean insyaallah selain butuh kualitas juga harus didukung kuantitas. Insyaallah lah wiritan dulu ngentekno tasbih siji wis wong sak kampung didoding neraka kabeh. Jadi untuk mengobati orang yang mengidap penyakit hati dibutuhkan adanya peningkatan kualitas dan kuantitas zikir. Ketiga, untuk mengobati orang yang mengidap penyakit hati, usahakan mencari sahabat yang jujur dan soleh. Sejalan dengan pesan suci baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
An Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalili falyandur ahadukum may khalil, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Seseorang berada pada keagamaan temannya, maka lihatlah salah seorang di antara kamu siapa yang dijadikan teman itu. Survei membuktikan, beberapa penelitian ilmiah menemukan bahwa pengaruh keturunan, pengaruh pendidikan masih kalah kuat dan dominan dengan pengaruh pergaulan. Allahumma shalli ala Muhammad. Carilah sahabat yang jujur dan soleh. Orang yang makan bersamamu, maaf, itu belum tentu temanmu. Orang yang makan bersama kita itu belum tentu sahabat kita. Sahabat kita yang sejati adalah orang yang mau mendekat dan membantu tatkala kita dirundung kesulitan dan kesusahan. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keempat, langkah cerdas untuk mengobati orang yang mengidap penyakit hati. Allah, usahakan mencari lingkungan yang baik dan mendukung. Mahalnya arti sebuah lingkungan. Dalam hal ini mari kita berguru pada potret keluarga yang sukses yang telah diabadikan oleh Al-Quran. Saya ambilkan satu ayat saja. Nanti santri-santri siapa saja yang mendengarkan ceramah saya pada malam ini, tolong kalau pulang nanti dibuka surat Ibrahim ayat 37. Ayat ini mengandung mahalnya arti sebuah lingkungan. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Shadaqallahul adzim. Doa ini dibaca oleh beliau Nabiullah Ibrahim tatkala beliau mau meninggalkan istri dan anak tersayangnya di sebuah lembah yang tandus, yang kering, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada tanaman, bahkan tidak ada kehidupan. Dekat Baitullah yang dihormati. Allahumma sholli ala Muhammad. Logika kita menaruh istri dan anak di sebuah lembah yang tandus, kering, tidak ada tanaman, tidak ada buah-buahan. Logika kita sebenarnya kan minta materi, minta gula, beras, kopi, uang. Tapi hal itu tidak dilakukan oleh beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bahkan ditaruh di belakang. Nabiullah Ibrahim menempatkan istri dan anaknya dekat Baitullah itu bukan suatu ketepatan dan kebetulan, tapi benar-benar dikondisikan. Dengan satu harapan agar istri dan anaknya menjadi orang yang istiqomah, rukuk dan sujud kepada Allah. Doa
Doa yang pertama dipanjatkan, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Bagi orang sekarang doa ini kurang populer karena tidak ada muatan materi. Subhanallah. Mengapa hari ini anak-anak kita jauh dengan masjid? Mengapa anak-anak kita lebih akrab dengan BlackBerry daripada dengan Al-Quran? Mengapa santri-santri lebih akrab chatting daripada membaca sholawat dan salam kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabnya hanya satu yang saya sampaikan, karena kita sebagai orang tua tidak pernah mentautkan hati anak-anak kita dengan masjid, sehingga anak kita lebih akrab dengan perapatan, lebih akrab dengan tempat-tempat hiburan daripada dengan masjid rumah Allah yang ada di bumi. Kalau konteksnya Nabi Ibrahim Baitullah, konteks sekarang bisa berupa masjid. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Allah. Coba. Hari ini mencari masjid yang makmur, laksana mencari sebutir berlian di tengah-tengah samudera yang sangat luas. Mengapa anak-anak kita lebih akrab kepada tempat-tempat hiburan daripada ke masjid? Jawabnya karena kita sebagai orang tua tidak pernah mentautkan hati anak kita dengan masjid. Tolong wali-wali santri, umpama sampean dikai rezeki jembar mbek Allah, duit-duit akeh, kepingin tuku omah, ada dua pilihan. Yang satu dekat dengan pasar, yang satu dekat dengan masjid. Sampean pilih yang mana? Sing jawab insyaallah dipilih sing idek masjid. Tolong sampean ngadep kula deloki potongane wonge. Mayoritas orang sekarang pasti memilih yang dekat pasar untuk jalan usaha, minimal kena GT4 penitipan sepeda. Jadi orientasi orang sekarang adalah berfokus pada materi. Ono kiai alim abid zahid ngekei wiritan kok maca ya latif. Lho nak waca ya latif rezekimu lancar. Oleh wong saiki dibantah. Yi. Mosok maca iki sok nglancar rezeki, tapi ana sing sugih dhewe lah sampeyan iki. Jadi orang sekarang itu berpikirnya terjebak pada kepentingan materi dan kepentingan sesaat. Padahal orang bijak bersemboyan, barang siapa bergaul dengan orang lain karena didorong kepentingan duniawi dan ambisi, ketahuilah maka tidak lama hakikat yang sebenarnya akan terkuak. Sing sopone wong kekancan kok krono donya dan kepentingan materi, nuwun sewu, mboten suwe entenono bugreke, entenono buyare, dulu menjadi teman, esok akan menjadi lawan. Percaya napa mboten? Barang siapa bergaul dengan orang lain karena didorong oleh kepentingan duniawi dan ambisi, maka tidak akan lama hakikat yang sebenarnya akan terkuak. Kelir asline muncul. Niku wau to Gus Gopur. Sing pinter ngakali, sing bodoh dadi korban diakali. Nggih mboten? Doa yang kedua, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikanlah sebagian hati manusia condong kepada mereka.
donga niki disembadani mbek Allah. Mulai wong haji tambah akeh, sama antri-antri wong haji. Wong umroh tambah akeh. Insyaallah Juanda Surabaya iku wong umroh iku ribuan tiap hari. Kula iku umpama gelem gawa jamaah ben wulan 2 pesawat keturutan. Saking larise. Tak pikir maneh insyaallah kapan ngajine, insyaallah kapan ngurusi wong sing kupluke miring-miring ngene iki. Padahal nek didelok renes ngurus umroh niku. Wis gak akeh lah, sak wong iku wis $100 ae. Nek sak pesawat 450. Ya rada nyendok rawon, Pak. Insyaallah. Saestu. Mulai balik-balik merono. Sekaligus sekarang banyak penipuan berkedok umroh. Akan saya sampaikan, mudah-mudahan selamat. Sekarang banyak orang buat biro umroh pakai multi level marketing. Rayuannya luar biasa. 5 juta iso umroh, 6 juta iso umroh. Aku kirim salam nana uang potongane ngono. Numpak undur-undur ya. Apa yang terjadi? Sing iso budal nang Mekah karo kurbannya banyak kurbannya. Barang yang bagus mahal harganya. Anda jangan percaya kalau 6 juta bisa umroh. Tiketnya berapa? Hotelnya berapa? Cateringnya berapa? Bisanya berapa? Tidak rasional. Jadi berkat dongan Nabi Ibrahim wong haji tambah akeh sampai antri-antri. Jawa Timur antri nek daftar saiki budale tahun 2023. Nek saiki umur swidak ya kayak kukute timbang budale. Insyaallah Jawa Tengah mboten paten sepiro, mulai akeh wong Jawa Timur nyebrang ngali nang Cepu. Nyebrang ngali nang Bali. Allahumma sholli ala Muhammad. Baru sing terakhir berdoa kepada Allah, minta materi. Berilah mereka buah-buahan agar mereka bersyukur. Doa ini dikabulkan oleh Allah. Sampeyan nek kepengin tahu buah-buahan sak donya, gak usah keliling donya. Siji ya gak duwe-duwe. Loro terlalu memakan waktu, insyaallah worong keliling donya sida kukut. Cukup ke Mekah saja. Buah-buah yang pilihan yang best quality. Tahu best quality? Insyaallah pohonnya mangga di Probolinggo, buahnya di Makkatal Mukarramah. Insyaallah sing bagus-bagus mangga dibawa ke Mekah, ke Medina. Sing bosok dikirim nang pasar Tulangan. Mahalnya arti sebuah lingkungan. Ini ditangkap oleh pengembang-pengembang di luar kita. Cina-Cina yang cerdas itu kalau membuat perumahan, Allah bukan jual rumah, mereka jual lingkungan. Jalannya ditata lebar, tamannya ditata, tempat olahraganya ditata, ada renangnya, ada futsalnya, ada rumahnya kecil-kecil. Setelah saya wawancari, kok rumahnya kok kecil-kecil kok? Jawabnya cerdas sinanya. Saya ini tidak jual rumah, saya ini jual lingkungan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing paham alhamdulillah, sing bingung alhamdulillah. Sing nomor 5, langkah cerdas untuk mengobati orang yang mengidap penyakit hati. Tolong sepertelune wengi sing terakhir sampean totok lawangi langit. Waktu sahur sampean totok lawangi langit. Aku gak ngongkon tahajud kabotan.
Sampeyan tangi sampeyan nungak langit maca tasbih pisan subhanallah. Merone turu maneh gandol susu. Ini coba sampeyan lakukan. Kecilnya 3 hari, besarnya seminggu. Kalau pikiran sampean tidak berubah ke taraf yang lebih baik, saya kasih nomor HP saya. Kiai karena untune nyocot gimana? Hari ini banyak orang dadanya sempit. Hari ini banyak orang wawasannya sempit karena gak tahu notok lawange langit. Beda dianggap lawan, sikap. Insyaallah. Padahal tidak sedikit kita ini bisa sukses dan besar karena diantarkan perbedaan. Tidak sedikit kita bisa maju, mau belajar, mau mutolaah karena diantarkan oleh perbedaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sedua ya sing rawuh, kula dongakno tadi santri-santri yang hidupnya diberkahi Allah. Barokah umure, barokah rezekiye, barokah anak turune. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum la tasaunan nasa bi amwalikum walakin liyasahum bastul wajhi wa husnul khuluq akhrajaul Hakim wa sahahahu. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kalian tidak akan mampu menarik hati manusia dengan harta kalian. Dan tetapi kalian bisa menarik mereka dengan wajah yang ceria dan akhlak mulia. Akhrajaul Hakim. Bastul wajhi wa husnul khuluq, maaf, ini adalah senjata yang sangat ampuh dalam rangka menarik hati sesama. Kalau saya yang menerjemahkan secara kontekstual, maaf, terjemah itu ada tekstual, ada kontekstual. Bastul wajhi, rai sing sume, rai sing ajer, bisa kita terjemahkan indahnya komunikasi. Napa Pak? Napa Pak? Indahnya komunikasi. Masih ilmune akeh apal Quran 30 juz. Tasbih dawa iki narukane Yai Nur Salim ngono. Ceramah nduk uang ini dok. Saya yakin apa yang disampaikan tidak akan sampai di hati umat. Apa? Karena ia tampil di depan umum dengan wajah yang seram dan menakutkan. Delok Cina-Cina iku cerdas sih. Cina iku nek buka toko, dealer, spare part mobil, restoran, maaf Pak Wakil Bupati, dipilih arek sing ayu-ayu deleng ngarep, sing merongos sing itu pawon. Ini bukan diskriminatif, maaf, bukan bertentangan dengan HAM. Mereka memperlakukan pembeli sebagai raja. Mereka mengeterapkan prinsip manajemen modern, memperlakukan pembeli sebagai raja. Lah nopo adek nggo ruang liya? Kula niki mawon dadi mubalek wis 30 tahun punjul. Insyaallah kanca-kanca mubalek bareng-barengan kula iki kathah sing budal wis. Insyaallah kula dongakno dawa umur nggih.
Insyaallah dah umur wis ana tandha wong untune durung cukul. Mulai kula ditakoni Gus Gopur, kapan semburan lumpur porong iku mampet? Kula wara Gus, nek untu kula medal semburane mampet. Luwe-luwe santri, Ustadz, Gus, Kiai, Al Mukarrom, maaf saya berkata open manajemen, tidak boleh mentang-mentang alim. Insyaallah iso maca kitab diwalik. Insyaallah saking alime kitab diwalik lho iso muni. Tapi dengan wajah yang angkuh, seram, menakutkan. Begitu tidak mewarisi apa yang telah dicontohkan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa husnul khuluq, dengan budi, dengan akhlak mulia, luas sekali cakupannya. Termasuk kalau seorang kiai insyaallah harus benar-benar mempunyai ciri, insyaallah punya pandangan mata memandang umat dengan penuh kasih sayang, mau melayani umat, benar-benar menjadi pelayannya umat, bukan justru ingin dilayani. Saya membaca teori-teori buku sosiologi, maaf, mengapa kiai-kiai dulu punya karisma yang begitu kuat? Mengapa Mbah Hasyim Asy'ari punya karisma begitu kuat? Kiai Wahab Hasbullah mempunyai karisma begitu kuat? Insyaallah kuncinya satu, karena mereka dengan tulus melayani umat. Insyaallah tidak ingin dilayani, justru melayani. Maka terjadilah arus balik, dicintai orang lain dengan tulus. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Nah, insyaallah muga-muga napa sing kula aturaken dalu niki dadi ilmu sing manfaat lan barokah. Lah ajare rai niki dulur cermin hakikat keadaan batin. Gak iso digawe-gawe. Wong iku nek atine bening nang rai ya padang. Nek atine ruwet penuh dengki, hasud, oh gak bisa Pastor Waji. Ngene tok. Maka sangatlah tepat dan cerdas para pakar psikologi telah berkata, insyaallah raut wajah seseorang adalah cerminan hakikat keadaan batinnya. Insyaallah muga-muga dadi keterangan sing barokah, dadi keterangan sing manfaat. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Masya Allah, bunga kula Masya Allah kepanggih santi-santi sarang. Masya Allah nek wau diterangno santi sarang niku bangkrongan turuan kula yakin mboten ketepakan keturon. Masya Allah santri sarang cerdas-cerdas, ganteng-ganteng, amin. Masya Allah dongakno sugih kabeh. Purun nah santri-santri kita kei pesugihan. Lho kiai ku mboten cukup pinter, kudu cerdas. Untuk tahun 2012 iki masih alim ya apa mboten cerdas, ditinggal karo umat, Pak. Alias gak payu. Tidak disapa oleh umat. Sing kabeh sing teko itu masuk gus-guse iki. Purun nah tak kei pesugihan. Pesugihan sing tak gawa iki pesugihan sing gak bertentangan dengan syariat Allah. Gak perlu sandingan, gak perlu menyan. Insyaallah gak rupa toyol, gak rupa wadal, gak rupa duit balik. Pesugihan teko kula niki ilmiah, rasional, bisa didekati dengan pendekatan empiris. Sing gak paham empiris iku bunder-bunder.
ijo rupane ana gulae ana klopoe. Ya ku klepon. Ayo. Purun napa mboten? Masyaallah, sedaya sing rawuh kula dongakno insyaallah diberi kemapanan ekonomi oleh Allah. Sedaya sing rawuh kula dongakno punya basic kemapanan ekonomi. Penting, haji butuh duit, umroh butuh duit, bangun pondok butuh duit. Aku takon, bangunan ngene iki lho gak ada duit dipatekai tok ngadeg ta? Pesugihan teko kula gampang, Pak. Asal sampean nrimo tulus. Pun siap. Sampeyan nek kepengin sugih, kula dudono dalane. Sing ngakas nyambut gawe. Sing ngakas nyambut sejalan dengan pesan suci Al-Qur'an pada surat At-Taubah ayat 105. Wa kulik malu fasayarallahu amalakum wa rasulul mu'minun. Bekerjalah, beramallah, berkaryalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan memberikan nilai tentang amalmu. Ayat ini sebagai daya stimulan, ayat ini sebagai daya pendorong agar santri punya etos kerja. Bahasa pojok kampungnya agar santri akas nyambut. Kita ini hidup di alam nyata, bukan alam mimpi. Tidak cukup bermodalkan jikalau seandainya, tapi dibutuhkan kerja keras dan cerdas. Wa quli malu fasayarallahu amalakum wa rasulul mu'minun. Bekerjalah, berkaryalah, beramallah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan memberikan nilai tentang amalmu. Pak, kadang-kadang SDM kita akase gak nyacat, tapi kurang cerdas. Jam 1 bengi dodol es, bolak-balik di Fatihah Al-Fatihah. Donga ubsud alaina rizqom min kulli jihatin min khazaini ghaibika wa karamika bi ghairi hisab. Al-Fatihah. Jam 1 bengi. Bareng gak ana wong tuku, disimpulno nek Fatihah gak mandi. Ya santri sing jalan berpikir ngene iki, setorno nang bumi selawat tak rehab total, Pak. Lho saestu bangun gedong luwih gampang, yang sulit bangun masyaallah cara berpikir santri. Kadang-kadang masyaallah karo kitab jos. Masyaallah, tapi wawasannya dijak maju kuwi. Insyaallah, muga-muga napa sing kula aturaken dadi keterangan sing barokah. Hati bekerjalah, berkaryalah, beramallah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan memberikan nilai tentang amalmu. Insyaallah, lagi santri gak cukup cerdas secara intelektual saja, maaf, tapi harus didukung cerdas secara spiritual, punya khazanah kekayaan batin. Dikiri noto, sholawati akeh, istighfari akeh, rukuk sujudi kuat. Itu saja masih belum cukup, harus ditunjang punya kecerdasan intuitif, punya kecerdasan rasa. Keempat, punya kecerdasan emosional. Masih banyak kecerdasan, ada 9 kecerdasan. Para gus, para kiai, maaf, harus punya kecerdasan emosional. Gak oleh kiai ngamuan juga gak oleh. Nek ono kiai kok ngamuan, maaf, kekiaiannya patut ditinjau kembali. Apa sebab? Sarana kepemimpinan adalah dada yang lapang. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Harisa bin Khudamah As-Sa'di mohon nasihat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah,
berilah aku nasihat yang bermanfaat bagiku. Kumohon jangan panjang-panjang agar aku gampang untuk mengingatnya. Mendengar yang demikian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jawab, qal la taghdab, la taghdab, ojo muring-muring, ojo ngamuan. Bahasa Sidoarjo, don't be angry. Insyaallah. Ternyata hadis ini hari ini cukup menggegerkan orang-orang cerdas di Eropa. Saya punya data, tidak sedikit para peneliti barat, Masya Allah, masuk Islam diilhami satu hadis ini. Qal la taghdab, la taghdab, jangan marah, jangan marah. Apa sebab? Beberapa penelitian ilmiah yang dilakukan oleh pakar-pakar kedokteran, sedikit saya sampaikan. Orang itu kalau marah akan terjadi perubahan yang sangat besar, baik bagi jasmaninya maupun bagi rohaninya. Bagi jasmani, orang tatkala marah akan terjadi peningkatan dua kelenjar. Dua kelenjar ini letaknya adalah di atas ginjal. Yang pertama bernama kelenjar adrenalin, yang kedua bernama kelenjar noradrenalin. Adrenalin dan noradrenalin. Bila dua kelenjar ini meningkat tidak bisa terkendali, bahaya yang pertama keserang adalah jantung. Detak jantung begitu keras, detak jantung begitu keras dan tidak beraturan. Yang kedua terjadi penyempitan pada arteri pembuluh darah, terutama pada organ-organ vital, ke paru-paru, ke ginjal, termasuk ke burung. Maka tidak heran kalau orang itu ngamuan, burungnya tidak bisa terbang. Ini penelitian ilmiah. Insyaallah. Dua kelenjar ini bila tidak terkendali, maaf, korban pertama adalah jantung. Muga-muga kuwabe seger waras, terutama Gus-gus niki, Gus Kopur, Gus Said, Gus Adib, tak tungakno seger waras. Cek dawa umur ngurusi pondok iki ya. Insyaallah tungakno kiai-kiai seger waras. Saya sangat tertarik terhadap apa penelitian yang dilakukan oleh IDI, Pak Wakil Bupati. Ikatan Dokter Indonesia, bukan Ikatan Dukun Indonesia. Bener sama Gus Kapur. Napa bedane dokter karo dukun? Lho ono bedane. Nek dokter butuh sekolah, dukun gak butuh sekolah. Nek dokter butuh nggawe skripsi, nggawe tesis, nggawe disertasi. Nek dukun gak usah, cukup bisa suarane gede cilik, gede cilik. Belirik, bedek uang. Mulai apa kok dukun pedukunan laris? Karena hari ini banyak orang bingung, tenggelam dalam kebingungan, mengambang tanpa arah. Makin banyak orang kehilangan dirinya, makin banyak orang kehilangan jati dirinya, pedukunan semakin laris manis. Insyaallah nek wong gelem ngaji, ide kiai, ide ulama, kitabe sing diwaca dilakoni, insyaallah tidak sampai keseret ke dunia perdukunan. Saya ini bisa dukun tapi dukun ilmiah. Pilkada bisa saya badi, bukan liwat talim. Pilkada itu kalau orang tanya saya, insyaallah saya teliti, punya santri, survei, kita polling,
Kita acak daerah itu. Termasuk Rembang itu pernah diteliti santri saya. Bluro yang kokok itu, insyaallah dulu khotim di Rembang. Jujur saja yang nyuruh jadi bupati saya itu kan adiknya Basuki Widodo. Waktu saya suruh untuk melak bupati gak ada duit. Insyaallah sing bandani bupati sampean niku. Dikandani kok. Tadi ini ditakoni wong pilkada itu talim semula buka survei. Saya coba jeneng iki mlaku ta. Kena ta dipupuri. Nah, sebab pilkada itu telu kuncine, calone payu didol, insyaallah punya kendaraan politik sing terakhir. Understand? Jenenge kena didol, insyaallah Gus Kopur, Gus Adib. Insyaallah umpama nggih kendaraan politiknya ono, tapi gak ono ngene. Pilkada itu yang menentukan 3 hari injury time. Karisma sudah kalah dengan transaksional. Masih karisma kuat, gak ono. Akhirnya dimo mbek wong nek ngaji melo kiai, nek milih bupati ya golek sing duwe. Kula ngomong ngene iki mboten ngarang, Pak. Bukti mbok menawa beda karo sampean aja ngamuk-ngamuk.